Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aneka Rasa Channel. Hari ini saya akan membuat fried chicken yang pastinya anti gagal, kerik luarnya tahan lama, dagingnya empuk dan lembut, matang sampai ke dalam dan aromanya juga enak loh. Langsung saja kita mulai ya. Di sini saya menggunakan 1 kg ayam negeri, sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Selanjutnya saya buat bumbu marinasinya terlebih dahulu. Metode yang saya gunakan adalah marinasi basah atau brine ya. 500 ml air, masukkan 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula pasir, saya gunakan gula kastor ya. 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh jahe bubuk, 1 sendok makan bawang bombay bubuk, ini supaya aromanya harum ya teman-teman, dan 1 sendok makan cuka. Kemudian aduk sampai bercampur rata. Cuka ini fungsinya untuk membantu mempercepat pengempukan ayam dan tekstur daging bagian dalamnya tetap lembut, tapi crispy di luar, serta tidak bau amis. Tapi pemakaiannya jangan terlalu banyak ya teman-teman, nanti rasa ayamnya akan menjadi asam. Kemudian masukkan bumbu marinasinya ke dalam ayam. Kemudian saya ratakan lagi ayamnya dengan menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih ya. Saya ratakan sambil ditekan-tekan perlahan potongan ayamnya, supaya pori-pori atau serat ayamnya sedikit terbuka ya, dan memudahkan dalam penyerapan bumbunya nanti. Dengan cara seperti ini, selain bumbu marinasinya cepat meresap, daging ayamnya juga akan lebih cepat empuk, meskipun saya memarinasi ayamnya ini hanya dalam beberapa jam saja. Kemudian saya pindahkan ke dalam tempat yang lebih aman supaya bisa ditutup rapat. Saya akan memarinasinya selama 4 jam ya, karena potongan ayamnya ini lumayan kecil, jadi ukuran 1 kilo itu ada sekitar 10-11 potong ya. Tetapi jika ukurannya lebih besar, kita bisa memarinasinya 8-12 jam ya, atau semalaman juga boleh. Yang penting kita harus menyimpannya di freezer ya. Lanjut ayamnya ini saya masukkan ke freezer, dan akan saya keluarkan nanti sekitar 1 jam sebelum proses memasak. Oh iya teman-teman, tadi saya menggunakan gula kastor dalam bumbu marinasinya. Maksudnya adalah gula pasir yang teksturnya lebih halus ya. Saya membuatnya dengan cara gula pasir yang diulek ya, sehingga seperti ini. Dan ini akan mempermudah dalam pelarutan bumbunya ya. Selain itu, pemakaian gula di sini supaya rasa fried chickennya balance, tidak dominan asin ya, dan supaya fried chickennya nanti bisa lebih memberi warna kecoklatan. Setelah hampir 4 jam, kemudian saya buat adonan keringnya ya. Saya gunakan 1 kg tepung terigu protein sedang, masukkan 2 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, ini opsional ya, setengah sendok teh gula kastor, 1 sendok teh merica bubuk, setengah sendok makan bawang putih bubuk, 1 sendok makan bawang bombay bubuk. Bawang bombay ini harus dominan daripada bawang putih ya teman-teman, karena aroma bawang bombay ini enak banget. Kemudian tambahkan 1 sendok makan baking powder, supaya fried chickennya nanti lebih renyah atau crispy tahan lama ya. Selanjutnya saya campurkan. Di sini saya saring adonannya terlebih dahulu, untuk menghindari adanya tepung atau bumbu yang menggumpal. Seperti ini ya teman-teman, ini adalah butiran dari bumbu kaldu ayam yang saya gunakan. Dan jika tidak disaring dan dihaluskan, maka nanti rasa fried chickennya itu asinnya tidak akan merata ya. Setelah menyaringnya, kemudian adonan kering ini saya aduk menggunakan whisk. Kemudian saya juga mencampurkannya dengan tangan yang tentunya tangannya sudah bersih ya, supaya saya yakin adonan ini bercampur dengan baik. Kemudian saya ambil sedikit adonan keringnya, saya sisihkan terlebih dahulu. Akan digunakan untuk menaburi bagian atas ayam jika tepungnya sudah mulai berkurang. Di sini saya akan mulai menepungi ayamnya. Saya juga sudah memanaskan minyak supaya nanti ayam yang sudah ditepungin akan secepatnya saya masukkan ke dalam minyak yang benar-benar panas ya.
Lanjut ke proses penepungan. Di sini saya menggunakan metode 2 kali penepungan dan 1 kali celupan ke air ya. Untuk penepungan yang pertama, masukkan potongan ayam secukupnya. Di sini saya memasukkan ayam sebanyak 5 potong, kemudian diaduk-aduk seperti ini, supaya semua bagian ayam terselimuti dengan tepung ya. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan ke dalam air, dikibas-kibaskan atau ditepuk perlahan, supaya tepung berlebih di dalam ayamnya tidak ikut ya. Air yang saya gunakan adalah air biasa dan tidak diberi bumbu ya. Sambil menunggu ayamnya direndam dengan air, saya saring tepung bumbunya supaya tidak ada gumpalan tepung pada proses penepungan berikutnya. Jika tepungnya sudah selesai disaring, saya akan langsung melakukan penepungan yang kedua. Karena minyaknya juga sudah cukup panas, saya angkat ayamnya sambil ditiriskan, supaya air berlebihnya tidak ikut ke tepung ya. Jika sudah tiris, masukkan ayamnya ke dalam tepung. Taburi terlebih dahulu ayam bagian atasnya ya. Kemudian aduk-aduk perlahan. Dan sesekali ditekan perlahan juga, karena jika terlalu kencang, akan banyak gumpalan tepung yang terbuang ya. Di sini saya hanya menggunakan tepung protein sedang supaya keritingnya nanti tidak terlalu panjang. Tapi jika teman-teman mau tipe yang lebih keritingnya panjang, bisa menggunakan tepung protein tinggi ya. Itu semua opsional saja. Oke, dan ini penepungan keduanya sudah selesai. Keritingnya juga sudah cukup. Lanjut akan saya goreng ya. Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Bisa kita tes dengan memasukkan sedikit gumpalan tepung. Jika tepungnya tadi sudah langsung mengambang, itu artinya minyaknya sudah panas ya. Dan pastikan juga minyaknya jangan terlalu panas, supaya pada saat dimasukkan, ayamnya tidak langsung kecoklatan ya. Kemudian masukkan ayamnya satu persatu. Menggoreng fried chicken ini menggunakan metode deep frying atau menggoreng dengan banyak minyak, supaya semua bagian ayamnya terendam dengan minyak. Tunggu beberapa saat sampai tepungnya mengeras, kemudian turunkan api kompornya ke posisi sedang cenderung kecil, supaya kulit luarnya tidak cepat gosong dan nanti ayamnya akan matang merata dari luar sampai dalam. Jika warna ayam bagian bawahnya sudah mulai kuning keemasan, kemudian balik ayamnya supaya warnanya matang merata ya. Lama menggoreng fried chicken ini sekitar 15 menit ya, sesuai potongan ayam yang saya gunakan. Tapi jika potongan ayamnya lebih besar, mungkin durasinya juga menjadi lebih lama sedikit. Begitu juga dengan potongan ayamnya yang lebih kecil. Durasi memasaknya bisa lebih cepat ya, itu disesuaikan saja ya. Di sekitar menit ke-10 atau ke-15 menit terakhir, saya kencangkan kembali apinya ke ukuran sedang atau sedang cenderung kencang juga boleh, sesuai kebutuhan saja ya. Maksudnya adalah supaya fried chickennya renyah tahan lama dan matang sampai ke dalam ya. Dan fried chickennya ini sudah matang, saya angkat dan tiriskan. Sebelum menggoreng fried chicken yang berikutnya, saring ampasnya terlebih dahulu. Bisa menggunakan saringan atau dibiarkan sebentar untuk mengendap dan nanti dituangkan ke tempat lain ya. Dan ini dia fried chicken yang kriuknya tahan lama, dagingnya empuk dan lembut, matang sampai dalam, gurih dan aromanya harum, sudah siap dihidangkan. Oke, akan saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Renyah banget, dagingnya empuk dan lembut, benar-benar matang sampai ke dalam ya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Selain menu untuk keluarga di rumah, resep racikan ini bisa dijadikan juga ide usaha atau ide jualan ya. Dan ini tepung bumbu sisa penepungan tadi sekitar 440 gram. Sudah saya ayak. Jika ingin digunakan kembali, tepung ini harus disimpan di freezer ya. Tepung ini bisa juga digunakan kembali. Selain untuk fried chicken, bisa juga untuk bakwan atau tempe goreng tepung ya. Dan sisa ampasnya ini akan saya buang. Jadi yang terpakai adalah sekitar setengahnya saja ya. Oke teman-teman, sekian video hari ini dari saya. Jangan lupa silahkan like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.